3D. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang toleransi sederhana. Nah, toleransi sederhana itu merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara variabel tersebut dengan hasil yang sesuai kuantitatif. Teman-teman, variabel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu variabel terikat dan variabel bebas. Apa sih variabel terikat itu? Ya, variabel yang sedang diprediksi atau dipikirkan di skala dalam sumbu Y. Variabel yang dipengaruhi. Nah, sedangkan variabel bebasnya itu variabel yang menjadi dasar dari perkiraan atau estimasi. Disebut juga variabel predikator, diskalakan ke dalam sumbu X. Variabel yang mempengaruhi. Nah, di sini juga ada karakteristik koefisien toleransi. Nah, di sini juga ada karakteristik koefisien toleransi. Ada 6. Yang pertama itu sampel dari koefisien toleransi diidentifikasi oleh huruf kecil atau R. R itu menunjukkan arah dan kekuatan dari hubungan linear atau garis lurus antara dua variabel berskala, rasio, dan interval. Nilai yang ketiga, nilai dari -1 sampai dengan +1. Yang keempat, nilai yang mendekati 0 menunjukkan sedikit hubungan antara variabel. Yang kelima, nilai yang mendekati 1 menunjukkan sebuah arah atau hubungan positif sebuah variabel. Dan yang keenam, nilai yang mendekati -1 menunjukkan hubungan kebalikan antara negatif antara variabel. Di sini juga ada rumus menghitung koefisien toleransi sederhana. Yang pertama itu Poisson product moment. Ialah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya terbentuk data interval atau rasio, disimbolkan dengan huruf R. Dan yang kedua, rang Superman. Koefisien rang Superman adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya terbentuk dari data ordinal, data bertingkat, atau data ranking, disimbolkan dengan huruf RS. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Wina. Ada koefisien penentu atau koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel independen X dan dalam menjelaskan varian dari variabel dependennya, yaitu Y. Kuadrat dari koefisien korelasi akan sama dengan koefisien determinasi, sehingga dapat dirumuskan sebagai teman-teman untuk rumusnya ya. Yaitu ada langkah-langkah uji korelasi sederhana dengan SPSS. Langkah-langkah analisis korelasi bivariate Pearson. Yang pertama itu buka program SPSS, klik variable view. Selanjutnya pada bagian name tulis saja X dan Y. Pada desimal ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label tuliskan suhu ruangan dan jumlah produksi. Pada bagian user ganti menjadi scale. Dan yang selanjutnya, yang kedua itu setelah itu klik data view dan masukkan data suhu ruangan atau X dan jumlah produksi atau Y yang sudah digunakan atau dipersiapkan tadi ke program SPSS. Yang ketiga itu kemudian pilih menu analis, lalu klik correlate dan klik bivariate. Selanjutnya muncul kotak dialog dengan nama bivariate correlation. Masukkan variabel X dan Y pada kotak variabel. Selanjutnya pada kolom correlation coefficient pilih Poisson. Lalu untuk kolom test of significance pilih tutorial. Dengan centang pada flag significant correlation. Terakhir klik OK untuk mengakhiri perintah. Dan yang terakhir setelah selesai maka muncul tampilan output SPSS correlation. Tinggal langkah-langkah analisis korelasi Spearman. Yang pertama, buka program SPSS, kemudian klik variable view. Pada kolom name baris pertama tulis X dan baris
kedua tuliskan Y. Pada bagian label untuk X, tuliskan matematika dan Y tuliskan statistika. Abaikan pilihan lain atau biarkan tetap default. Yang selanjutnya, klik data view pada tampilan. Data view terlihat pada dua buah variabel, yakni variabel X dan Y. Selanjutnya, tuliskan atau masukkan data penelitian untuk masing-masing variabel. Yang ketiga, jika data sudah diinput dengan benar, selanjutnya klik menu Analyze Correlates, lalu bivariate. Yang keempat, muncul kotak dialog bivariate correlation. Langkah berikutnya adalah masukkan variabel X dan variabel Y. Kemudian beri tanda centang pada pilihan instrumen pada bagian test of significance. Yang kelima, maka muncul kotak dialog bivariate correlation option pada bagian missing values. Pilih exclude case values, lalu klik continue. Klik OK, maka akan muncul output korelasi instrumen. Bentar. Teman-teman, kami akan menunjukkan satu video referensi dari TikTok siapa? Dari TikTok BK Studio. Nah, semoga bermanfaat. Bye-bye. Korelasi sederhana menggunakan SPSS. Mencari nilai E, R, F. Masuk kita ke aplikasi SPSS-nya. Lalu kita pilih variable view di pojok kiri bawah. Untuk name-nya, kita isi variabel X dan Y. Untuk tipenya, kita pilih numerik karena mau menggunakan angka saja. Width-nya kita biarkan saja. Untuk desimal bisa kalian sesuaikan. Untuk label, kalian bisa isikan sesuai nama dari variabel X dan Y. Untuk values, missing, dan kolom, kita biarkan saja. Untuk measure, kita pilih scale. Setelah variabel view kita isi, kita pergi ke data view. Lalu kita isikan data variabel X dan Y-nya. Lalu kita pilih analis. Kita pilih correl untuk melihat korelasinya. Pindahkan variabel Y dan X-nya dari kiri ke kanan. Dan kita dapat melihat hasil korelasinya yaitu 0,11. Setelah itu, kita akan mencari nilai R, T, dan F. Pilih menu regresi, kita pilih lagi yaitu linear. Masukkan Y sebagai dependent dan X sebagai independent. Lalu kita OK. Kita bisa lihat R-nya yaitu dengan nilai 0,111 dan nilai F-nya yaitu 0,161.
Dan kita bisa juga lihat T-nya yaitu 0,402. Dari kami kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.